Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Amrani, NIM 2023-02064, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mahmudi. Etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Paradigma ilmu tidak bebas nilai, paradigma ilmu bebas nilai. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ini menyatakan bahwa ilmu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, sosial, budaya, atau religius. Ilmu selalu terkait dan terikat dengan nilai yang dianut oleh pembuat serta pengguna ilmu tersebut. Islam mengedepankan ilmu yang bernilai rabbani. Ilmu mesti berdasar pada nilai spiritual dan bertujuan membawa keselamatan bagi umat sesuai dengan prinsip syariah. Dasar pemikiran yang pertama, Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang syarat nilai, bukan sekedar data kosong. Alam sebagai ciptaan Tuhan membawa makna luhur, sehingga mempelajarinya berarti menghormati maksud ilahinya. Yang kedua, proses ilmiah idealnya meliputi 3 komponen: rasio, analisis, empirisis, observasi, dan al-qalb, intuisi batin suci, agar penemuan ilmu bermuatan makna dan nilai spiritual. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang pertama, syariah sebagai standar. Hukum halal haram menjadi batas penggunaan ipteks. Teknologi diterima jika bermanfaat dan sesuai syariah, ditolak jika menyalahi norma agama. Yang kedua, akhlak ilmiah. Ilmuwan harus memiliki tanggung jawab, rendah hati, menghargai hak cipta, dan menjaga tujuan kemanfaatan bagi kehidupan. Yang ketiga, interkoneksi dan kemaslahatan. Ipteks diarahkan untuk memuliakan manusia, melestarikan alam, dan memperbaiki kualitas hidup umat. Menurut Hermansyah, semua ilmu termasuk empiris terkait nilai valuable, menolak bahwa ilmuwan netral karena ilmu sendiri tidak bisa dipisahkan dari tujuan dan konteks manusia. Paradigma ilmu bebas nilai. Definisi. Paradigma ini menekankan bahwa ilmu harus dibebaskan dari semua pengaruh nilai eksternal, agama, moral, budaya, dan hanya fokus pada metode serta fakta ilmiah. Ilmuwan hanya bertugas menemukan dan menjelaskan fenomena tanpa menilai atau menambahkan pertimbangan etis maupun moral ke dalam proses ilmiah. Paradigma ilmu bebas nilai. Latar filosofis. Yang pertama, datang dari tradisi rasionalisme dan sekuler barat sejak hingga pencerahan, dan menekankan rasio dan netralitas, menjauhkan agama dari sains. Yang kedua, ilmu diklaim sebagai autonom, tidak dipengaruhi ideologi, politik, agama, etika, atau budaya. Objek ilmiah harus diteliti secara sama, netral, dan tanpa bias. Paradigma ilmu bebas nilai. Ciri-ciri khas. Yang pertama, netralitis epistemologis. Ilmu hanya didasarkan pada data, perhitungan, dan pengamatan objektif. Yang kedua, autonomir ilmiah. Ilmuwan memiliki kebebasan penuh dalam metode dan penelitian tanpa intervensi dari otoritas moral, agama, atau politik. Yang ketiga, pemisahan fakta dan nilai. Fakta ilmiah dianggap netral. Bagaimana fakta itu digunakan dan apa konsekuensinya adalah ranah pengguna atau masyarakat, bukan ranah ilmu itu sendiri. Yang keempat, rasionalisme dan sekularisasi. Paradigma ini berkembang dari tradisi pencerahan barat dan menempatkan rasio dan empirisme di atas nilai-nilai metafisik atau religius dengan tujuan menghasilkan ilmu dan yang murni dan bebas bias. Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, ilmu bukanlah entitas netral. Ia wajib dikembangkan dan diimplementasikan selaras dengan nilai-nilai syariah dan moral. Paradigma tidak bebas nilai sejalan dengan etika Islam. Keilmuan harus memiliki landasan nilai dan tujuan kemaslahatan. Sementara paradigma bebas nilai berasal dari tradisi barat sekuler, di mana nilai moral dipisahkan dari ilmu.